Selamat malam. Peperangan antara Iran dan Irak masih berlangsung, walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencari penyelesaian, yang terutama dilakukan oleh negara-negara Islam. Pada malam ini kita... Halo John, Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel aku Anak Matraman. Kali ini kita akan sedikit membahas sejarah Menara Televisi Republik Indonesia, atau yang biasa kita kenal sebagai Menara Pemancar TVRI. Tentunya jika suka dengan video ini bisa di-like, di-subscribe, apalagi di-share, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghibur, serta yang terpenting agar teman-teman kalian juga bisa tahu apa yang kalian tahu. Oke John. Menara Televisi Republik Indonesia, atau Menara TVRI, adalah sebuah menara pemancar televisi setinggi 144 meter yang terletak di Kompleks TVRI, Jakarta, Indonesia, mulai dibangun pada tahun 1975 dan selesai pada tahun 1977. Menara ini pada suatu waktu pernah menjadi salah satu struktur tertinggi di Jakarta dan Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1962, siaran TVRI di daerah Jakarta dan sekitarnya dipancarkan dari sebuah antena besi, setinggi 85 meter, yang terletak di dekat posisi menara saat ini, yang pembangunannya didanai dari perampasan Perang Jepang dan dibangun oleh Nippon Electric Company. Pembangunan menara pemancar sudah direncanakan sejak tahun 1972, sebagai bagian dari pembangunan kompleks stasiun televisi, yang mana dilakukan untuk menyesuaikan lingkungan sekitarnya, yang mana meliputi Kompleks Parlemen Republik Indonesia, dan Gelanggang Olahraga Bung Karno. Pembangunan dimulai pada bulan April tahun 1975 oleh perusahaan patungan Indonesia dan Jepang PT Waskita Kajima. Struktur terbuat dari beton bertulang dan dibangun dengan metode slip form. Pembangunan menara selesai pada bulan Agustus tahun 1977, dan mulai berfungsi pada tahun 1978, dan menara diresmikan pada tanggal 24 Agustus tahun 1982, bersamaan dengan gedung studio yang baru. Menara pemancar kini sudah tidak diaktifkan sejak tahun 2011, ketika digantikan oleh menara pemancar baru dengan ketinggian 300 meter yang berdiri di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Selain berfungsi untuk memancarkan siaran TVRI Jakarta ke wilayah Jabodetabek Punjur, serta Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Serang bagian utara, menara yang menggunakan teknologi gelombang mikro tersebut, memiliki fungsi lain yaitu untuk menyalurkan siaran dari lapangan ke studio, seiring dengan dioperasikannya satelit Palapa A1 pada tahun 1976, menara juga berfungsi sebagai penyalur siaran ke stasiun Bumi Jatiluhur, dan Cibinong, untuk kemudian dipancarkan ke seluruh Indonesia. Dan pada tanggal 24 Agustus tahun 2020, Menara TVRI pernah menjadi lokasi pengibaran bendera Indonesia terbesar, yang dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia. Bendera dengan ukuran 40 meter x 25 meter, luas 1000 meter persegi serta berat 79 kg tersebut, dikibarkan untuk memperingati ulang tahun Televisi Republik Indonesia ke-58, sekaligus memperingati Hari Jadi Pramuka ke-59, dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Menara ikonik TVRI ini telah dibangun menghabiskan biaya Rp379 juta saat itu. Menara itu dirancang oleh Wiratman Wangsadinata dan tim arsitek Yodya Karya, bekerja sama dengan RBW Consulting Engineer. Pembangunannya digarap Waskita Kajima yang dipimpin oleh Insinyur M. Arifin. Pengecoran dilakukan tanpa menunggu beton mengeras. Metode ini pertama kali digunakan untuk pembangunan sebuah menara di Indonesia saat itu. Nah, itulah sedikit penjelasan kita hari ini mengenai sejarah Menara Stasiun Televisi Republik Indonesia, atau Menara TVRI. Setidaknya kita jadi sedikit lebih tahu mengenai penjelasan sejarah singkat ini. Jangan lupa bila teman-teman suka dengan video ini, bisa di-subscribe, di-like, apalagi di-share, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghibur. Serta yang terpenting teman-teman kalian juga bisa tahu apa yang kalian tahu. Oke John, saya Andiki, dari channel aku Anak Matraman, pamit, sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.